Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan pemanfaatan teknologi informasi di bidang perbankan. Di video ini saya akan menjelaskan beberapa hal termasuk keamanan dalam teknologi informasi perbankan, manfaat teknologi informasi di bidang perbankan, dan beberapa aplikasi yang sudah dibuat di bidang perbankan, serta saya juga akan membahas sistem-sistemnya dalam aplikasi tersebut. Langsung saja kita masuk ke slide pertama di video ini. Beberapa teknologi di bidang perbankan terpopuler. Fintech masih akan mendominasi penggunaan teknologi di bidang perbankan nasional. Sementara itu, era blockchain akan menjadi sebuah ekosistem transaksi keuangan perbankan. Kemudian akan dilanjutkan dengan era perbankan terbuka yang akan menghasilkan efisiensi dan kesetaraan. Perbankan Indonesia termasuk hati-hati dalam menerapkan transformasi digital. Ini dapat terlihat dari pertumbuhan sektor fintech yang berasal dari kebijakan industri perbankan. Kebanyakan aplikasi fintech muncul dari para startup digital. Berikut beberapa contoh teknologi di bidang perbankan yang sudah populer di negara lain dan akan juga menjadi populer di Indonesia di tahun 2020. Teknologi transaksi keuangan. Fintech merupakan awal transformasi digital di industri perbankan. Teknologi di bidang perbankan yang satu ini telah menjadi populer di Indonesia. Ini dapat kita lihat dengan startup digital yang mengeluarkan inovasi untuk transaksi keuangan. Baru-baru ini Bank Negara Indonesia meluncurkan hal yang serupa untuk transaksi menggunakan QR Code. Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan semakin mendorong para pelaku bisnis untuk aktif menghadapi perubahan ini, seperti Bank Mandiri dan Jasa Marga melalui e-money, pembayaran tol non-tunai. Kebijakan ini sangat mendorong inovasi pada teknologi di bidang perbankan. Fintech dan transformasi digital lainnya dapat meningkatkan pengalaman pelanggan. Selain itu, teknologi di bidang perbankan ini sangat efektif untuk meningkatkan efisiensi dan optimalisasi operasional. Fintech berhasil mencegah kecurangan karyawan penjaga tol di jasa marga. Ya, kita masuk ke slide kedua. Teknologi keamanan pengguna. Ini akan menjadi tren di tahun 2020. Dengan semakin banyaknya aplikasi fintech untuk transaksi keuangan, maka resiko ancaman keamanan juga semakin meningkat. Tren serangan cyber ke instruksi perbankan semakin meningkat. Sepanjang 2020 hingga 2021, serangan cyber akan semakin dikombinasikan dan semakin canggih. Beberapa inisiatif dari pemimpin pasar teknologi keamanan menghadirkan solusi keamanan untuk perbankan. Salah satu di antaranya yang semakin populer adalah penanganan biometrik, seperti pengenalan sidik jari, suara, dan retina akan menjadi teknologi di bidang perbankan yang populer. Selain itu, blockchain juga dapat meningkatkan keamanan transaksi perbankan. Kita masuk ke slide ketiga. Teknologi keamanan infrastruktur teknologi informasi. Seperti yang dijelaskan di atas, industri perbankan akan semakin banyak menggunakan teknologi untuk keamanan infrastruktur teknologi informasi mereka. Hal ini untuk membuat ekosistem digital untuk dapat bergerak cepat dan fleksibel untuk keamanan sistem. Salah satu contoh di bidang perbankan untuk keamanan infrastruktur adalah solusi pencadangan. Sistem pencadangan lama tidak akan ampuh untuk migrasi. Serangan cyber sekarang ini. Praktik terbaik untuk pencadangan sistem, aplikasi, dan data adalah dengan menempatkan cadangan di beberapa tempat. Dan sebagai salah satu syarat teknik, perusahaan dengan skala besar harus mencadangkan di tempat yang terpisah sama sekali dari sistem dan manajemen. Kita masuk ke slide keempat. Teknologi pembelajaran mesin. Era digital akan lebih berfokus pada konsumen. Inovasi teknologi keuangan akan menjadi faktor penentu keunggulan daya saing. Hal ini membutuhkan infrastruktur teknologi informasi yang digital ready, juga memerlukan wawasan real time yang bernilai. Dengan melakukan analisa big data secara otomatis, perbankan dapat menghadirkan inovasi demi meningkatkan layanan ke pelanggan dan meraup pasar lebih besar banyak dari pesaing. Ini akan membutuhkan teknologi machine learning.
Kita masuk ke slide kelima. Teknologi layanan pelanggan. Chatbot semakin banyak digunakan. Ini juga masih seputar pada machine learning dan ditambah kecerdasan buatan. Aplikasi fintech dilengkapi dengan chatbot semakin marak digunakan di dunia perbankan. Di Indonesia memang belum ada, tapi di 2020 kemungkinan akan ada penggunaan teknologi di bidang perbankan ini. Kita masuk ke slide ke-6. Dampak perkembangan teknologi di bidang perbankan. Nasabah dan bisnis jelas akan semakin diuntungkan dari perkembangan teknologi digital di perbankan. Efisiensi, kecepatan, dan fleksibilitas akan semakin terasa dengan inovasi-inovasi di bidang transaksi keuangan. Namun, di sisi ini, karyawan perbankan hal ini sudah menjadi kekhawatiran umum. Seperti kita lihat di tahun 2016 dan 2017, perbankan di Indonesia banyak yang merumahkan karyawan dan tren ini semakin meningkat. Ini memang dampak dari perkembangan teknologi, di mana otomatisasi mendatangkan efisiensi. Semakin majunya teknologi di dunia, transaksi perbankan pun mulai menggunakan teknologi berbasis komputer untuk mempermudah transaksi dengan nasabah. Yang tadinya melayani nasabah dan harus bertemu, nasabah datang ke cabang bank yang disediakan oleh bank yang dia gunakan untuk menabung, menjadi lebih mudah karena bank sudah menggunakan teknologi berbasis komputer dan sekarang sudah bisa mengakses lewat internet melalui mobile apps dan app store. Kita masuk ke slide ke-7. Dalam dunia perbankan, teknologi informasi Indonesia sangat dipengaruhi oleh kemampuan sumber daya manusia dalam memahami komponen teknologi informasi seperti perangkat keras dan perangkat lunak komputer, sistem jaringan baik berupa LAN dan WAN, dan sistem telekomunikasi yang akan digunakan untuk mentransfer data. Masuk ke slide 8. Contoh manfaat teknologi informasi di bidang perbankan. Uang elektronik. Uang elektronik atau yang kita sebut sebagai uang digital adalah uang yang digunakan dalam transaksi internet dengan cara elektronik. Biasanya transaksi ini melibatkan penggunaan jaringan komputer. Electronic Fund Transfer (EFT) adalah sebuah contoh uang elektronik. Uang elektronik merupakan bidang yang menarik dalam kriptografi. Penggunaan uang digital sampai sekarang masih dalam skala kecil. Kita masuk ke slide 8. ATM. ATM termasuk uang digital yang automated teller machine. Di Indonesia juga kadang merupakan singkatan bagi anjungan tunai mandiri, adalah salah satu sebuah alat elektronik yang mengizinkan nasabah bank untuk mengambil uang dan mengecek rekening tabungan mereka tanpa perlu dilayani oleh seorang teller. Kita masuk ke slide 9. Mobile banking. Saat ini mobile banking merupakan salah satu layanan bank yang dapat diminati oleh nasabah. Karena layanan ini membuat nasabah suatu bank mampu melakukan transaksi perbankan serta melihat informasi tentang rekeningnya menggunakan layanan GSM maupun CDMA maupun 3G maupun 4G dengan handphone jenis apapun. Melalui m-banking, pelanggan dapat melakukan transaksi yang sama dengan biasa dilakukan di ATM atau di bank. Mulai dari cek saldo, melihat rincian transaksi, transfer uang, pembelian pulsa, isi pulsa, sampai pembayaran berbagai jenis tagihan bank listrik melalui mobile banking. Kita masuk ke slide 10. Contoh pemanfaatan teknologi informasi di bidang perbankan. BCA Mobile menggunakan aplikasi yang harus diinstal pada handphone. Dengan aksesnya yang berjalan di jaringan internet, jika harus dibandingkan, aplikasi BCA Mobile tentu memiliki kelebihan dan kekurangan sendiri. Kita masuk ke slide 11. Sistem keamanan aplikasi teknologi informasi di bidang perbankan. Dengan semakin berkembangnya teknologi dan kemajuan internet, maka ancaman cybercrime dan potensi fraud semakin meningkat. Oleh karena itu, BCA senantiasa melakukan sistem keamanan teknologi informasi yang andal dan bertaraf internasional guna mencegah amanan cybercrime dan mendeteksi adanya transaksi mencurigakan. BCA terus menyempurnakan sistem transaksi di semua jaringan, termasuk pada jaringan internet mobile banking. Titik terlemah dalam transaksi online melalui media informasi yang terletak pada komputer atau perangkat digital yang digunakan lebih banyak oleh nasabah
yang mudah disusupi oleh malware. Oleh karena itu, untuk memitigasi berisiko pencurian dan penyalahgunaan informasi, BCA memiliki sistem yang mampu mendeteksi malware pada komputer nasabah pada saat terkoneksi melalui jaringan internet. Kita masuk ke slide 12. Proses bisnis aplikasi pada Bank BCA Mobile. Produk tahapan BCA memiliki 3 proses, yaitu pembukaan rekening dan penutupan rekening. Proses bisnis dimulai dengan cara nasabah melakukan pembukaan rekening dengan cara mendatangi kantor cabang terdekat. Pembukaan rekening menunjukkan identitas resmi sebagai autentikasi dalam melakukan transaksi perbankan. Memiliki setoran awal yang akan dimasukkan dalam rekening nasabah, dan nasabah mendapatkan nomor rekening untuk melakukan transaksi perbankan. Proses bisnis selanjutnya adalah nasabah melakukan transaksi perbankan, yaitu cek saldo, store tunai, dan transfer antar rekening. Transaksi perbankan dapat dilakukan melalui delivery rekening. Transaksi perbankan dapat dilakukan melalui e-channel yang telah disediakan oleh BCA untuk mempermudah melakukan transaksi perbankan. Dan itu mungkin keamanan dari aplikasi teknologi informasi itu sendiri sudah dijelaskan dalam videonya. Saya sudah membahas manfaat, keamanan, dan kesimpulannya adalah beberapa bank di Indonesia telah menerapkan teknologi informasi yang sangat canggih, tentunya dengan fasilitas seperti biometrik, sidik jari. Itu adalah salah satu pemanfaatan teknologi terbesar yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Tidak hanya BCA, namun bank-bank lain pun sudah menerapkan beberapa manfaat teknologi informasi yang digunakan. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.